Keempat, untuk mengurangi kelembapan biasanya dengan efektif itu membuat ventilasi lagi, Wak. Tambahkan ventilasi. Biasanya semakin banyak ventilasi, kelembapan itu akan turun, Wak. Pasti itu akan terjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Wak dengan kita, channel berbagi pengalaman seputar peternakan ayam kampung. Di video kali ini kita akan membahas cara menaikkan kelembapan dan menurunkan kelembapan di mesin tetas manual. Disimak baik-baik, semoga bermanfaat ya. Kita lanjut aja ke topik supaya memperjelas, mempersingkat waktunya, Wak. Nah, kita buka. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Wak, kita jadi pertanyaan dulu nih. Berapakah suhu yang ideal dan kelembapan ideal untuk mesin tetas untuk menetaskan telur ayam? Nah, kita jawab, Wak. Suhu yang ideal itu ialah 37,5 sampai 38,5. Itu suhu yang ideal untuk menetaskan telur ayam. Untuk kelembapan di angka 50 sampai 60%. Itu sudah cukup untuk menetaskan telur ayam, Wak. Jadi arus kelembapan itu di angka kurang lebih seperti itu, Wak. Di sini saya menggunakan kelembapan 53%, Wak. Biasanya ini akan naik nih, Wak. Dia di siang hari kelembapan tuh otomatis akan turun, Wak. Nah, turun-turunnya kelembapan itu kita harus jaga jangan sampai pecah 50%, Wak. Nah, terus kita gimana cara menaikkan kelembapan itu? Kita jawab dulu, Wak, ya. Cara menaikkan kelembapan itu yang pertama ialah tambahkan volume air, Wak. Nah, misalkan volume airnya sedikit, Wak, ya. Kita tambahkan volume airnya menjadi setengah. Nah, misalnya kita tidak juga mendapatkan kelembapan yang sempurna, coba dengan cara 2, tambah jumlah nampan yang biasa Wak pakai. Yang biasa cuma 1 nampan, gunakan cuma 2 nampan, Wak. Biasanya juga efektif cara untuk menaikkan kelembapan, Wak. Nah, misalnya nampannya Wak 1 ini kan, bertambah jadi 2, Wak. Maka bisa menaikkan kelembapan. Bisa juga. Nah, misalnya juga tidak ada hasil nih, coba cara ketiga. Cara ketiga menggunakan spon ini, Wak. Spon ini adalah kunci ketiga atau cara ketiga, tips yang ketiga untuk menaikkan kelembapan. Biasanya cara ini juga efisien untuk menaikkan kelembapan, Wak. Nah, ini bakal naik kelembapan menggunakan spon ini, Wak, karena spon ini bertujuan untuk meresap air dan mempermudah untuk proses penguapan, Wak. Penguapan itu yang akan menimbulkan kelembapan. Terus yang keempat, Wak, usahakan ventilasi Wak ini tertutup atau kurangi ventilasi atau sumber ventilasi. Misalnya ventilasi Wak ini ada 2 nih kan, Wak tutup aja lah. Coba tutup ventilasi. Biasanya semakin kedap mesin tetas itu semakin tinggi kelembapan yang dihasilkan. Pernah kejadian di mana mesin tetas tanpa air, tanpa nampan, kelembapan itu bisa di angka 65%. Nah, itu kenapa? Karena mesin tetas itu terlalu kedap, Wak, atau minimnya ventilasi yang di dalam ruangan mesin tetas. Itu sangat bagus, tapi tidak terlalu bagus menurut mesin tetas, Wak. Mesin tetas yang ideal tuh harus mempunyai kelembapan yang ideal dan mempunyai ventilasi untuk telur ini bernapas, Wak. Telur ini pun juga bernapas, Wak, seperti kita halnya manusia, tapi dia tidak membutuhkan terlalu banyak oksigen yang diperlukan, Wak. Jadi seperlunya aja untuk ventilasi itu, Wak. Nah, 4 cara itulah yang saya lakukan untuk menaikkan kelembapan. Pasti ini efektif, Wak. Pasti ini berhasil untuk cara menaikkan kelembapan. Nah, misalkan berhasil, Pak, jangan lupa ditinggalkan kolom komentar supaya yang Wak komentar ini bermanfaat untuk Wak kalian yang ingin mencari solusi untuk kelembapan.
Dan sebaliknya Wak, cara menurunkan kelembapan itu dengan cara yang sebaliknya Wak, yang biasanya airnya banyak nih Wak ya, kita kurangkan. Yang pertama tuh kan, untuk mengurangi kelembapan, airnya terlalu banyak, kita kurangkan. Yang kedua, misalnya nampannya 2 nih, jadi 1, lepaskan 1, ini cuma 1. Itu kalau tingginya kelembapan untuk mengurangkan. Yang ketiga, misalnya menggunakan spon ini, keluarkan sponnya. Keempat, untuk mengurangi kelembapan biasanya dengan efektif itu membuat ventilasi lagi Wak. Tambahkan ventilasi. Biasanya semakin banyak ventilasi, kelembapan itu akan turun Wak. Pasti itu akan terjadi. 4 faktor itu, 4 alat itulah, atau 4 tips itu yang sangat bermanfaat untuk saya bagikan di video kali ini Wak. Semoga apa yang saya bagikan ini selalu bermanfaat untuk Wak yang ingin mencari solusi di peternakan ayam kampung, atau untuk belajar untuk menetaskan telur ayam di sini Wak. Saya akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam satu hobi untuk kita semua.